Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, dalam kaitannya dengan tipu daya setan yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, kewaspadaan kita, kehati-hatian kita sangatlah diperlukan. Kewaspadaan kita terhadap berbagai macam tipu daya setan, baik yang dilakukan setan melalui bisikan langsung masuk ke dalam hati kita, ataupun tipu daya setan yang disampaikan melalui mimpi atau dengan penglihatan mata batin, dan berbagai macam tipu daya setan lainnya. Kita harus berhati-hati, kita harus waspada, dan kita harus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika terdetik dalam hati kita satu hal yang tidak baik, terlintas ke dalam pikiran kita satu perbuatan, maka alangkah lebih baiknya ketika kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika terlihat satu sosok dalam penglihatan mata batin kita atau dalam mimpi kita, maka kita pastikan dulu kebenarannya, apakah itu dari setan ataukah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, ketika seseorang bermimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pastikan betul apakah wajahnya terlihat dengan jelas, wajah beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita cocokkan dengan sifat-sifat fisik beliau yang ada di berbagai riwayat. Dan ini perlu saudara-saudara sekalian, dan akan berfungsi seperti, kalau dalam dunia IT itu seperti antivirus yang akan melindungi jiwa kita, melindungi diri kita dari masuknya virus-virus atau unsur-unsur yang tidak baik, unsur-unsur yang negatif dalam jiwa kita yang dilakukan oleh setan. Ketika kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita beribadah dengan baik dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita berhati-hati, waspada terhadap berbagai macam tipu daya setan, maka ibaratnya kita seperti komputer yang sudah diinstal ulang, sudah dibersihkan dari berbagai macam virus. Kemudian kita pasang di dalamnya antivirus, sehingga komputer tadi dapat bekerja dengan baik, sistemnya dapat bekerja dengan normal. Demikian pula jiwa kita. Mudah-mudahan dengan kita melakukan seperti itu, saudara-saudara sekalian, kita termasuk ke dalam golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat, seperti di surat Al-Hijr ayat 40, kemudian juga dalam surat Shad ayat 83, di mana di situ disebutkan satu golongan, yaitu golongan al-mukhlasin. Apa itu al-mukhlasin? Al-mukhlasin itu bentuk isim fa'il, isim maf'ul, maaf, al-mukhlasin dari kata akhlaso yukhlisu, yang memiliki beberapa arti, dan beberapa arti tadi sebenarnya saling berkaitan. Jadi beberapa arti yang disampaikan oleh para mufassir dalam berbagai kitab tafsir itu sebenarnya saling berkaitan. Nah, kata dasarnya itu adalah khalaso yakhlusu khuluson, yang artinya adalah bersih. Orangnya disebut dengan khalis, itu orang yang bersih, orang yang suci. Ini hampir sama dengan kata sofi, ya, orang yang bersih juga. Cuma ada perbedaan. Kalau khalis itu bersih, tapi sebelumnya sudah ada kotoran. Jadi tadinya kotor, kemudian setelah melalui proses atau setelah dibersihkan, maka menjadi khalis. Berbeda dengan sofi. Kalau sofi memang dari awalnya memang sudah bersih. Nah,
para ulama qiraat atau yang berkaitan dengan Al-Quran yang dari penduduk Madinah dan juga penduduk Kufah itu membacanya lafaz tadi dengan al-mukhlasin dalam bentuk isim maf'ul yang mengandung arti orang yang bisa dibersihkan, dipilih, ya, atau diikhlaskan. Ya. Kemudian sementara ulama-ulama yang lain membacanya dengan lafaz illa ibadaka minhumul mukhlisin dalam bentuk isim fa'il yang memiliki arti orang yang melakukan. Nah, saudara-saudara sekalian, ayat ini ya, termasuk yang di surat Al-Hijr ayat 40 tadi, itu konteksnya adalah cerita tentang iblis yang sudah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala karena pembangkangannya tidak mau sujud kepada Adam. Kemudian dia bersumpah akan menyesatkan manusia, akan menjerumuskan manusia dengan berbagai macam upaya dan tipu dayanya. Dalam surat ayat 82, Allah menggambarkan perkataan iblis, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, fa bi'izzatika, dengan maha keperkasaanmu, dengan maha kekuasaanmu, dengan maha kuasaanmu, ya Allah. Jadi di sini iblis mengakui ya kekuasaan Allah, keperkasaan Allah. Kenapa? Karena sejatinya iblis tahu bahwa apa yang akan dia lakukan dalam menjerumuskan manusia, dalam menyesatkan manusia, itu tidak akan berhasil tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang maha kuasa, yang hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sementara iblis ini hanyalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. La ughwiyannahum, sungguh aku akan menyesatkan mereka. Mereka di sini adalah manusia, ya, yaitu anak keturunan Nabi Adam. Ajmain, semuanya, ya, illa ibadaka. Kemudian di ayat 83, kecuali ya, hamba-hambamu ya Allah. Jadi iblis berkata, menjelaskan bahwa semua akan ditipu, semua akan dijerumuskan, semua akan disesatkan oleh iblis dengan bala tentaranya, kecuali yang tidak bisa adalah ibadah hamba-hambamu ya Allah al-mukhlasin. Nah, dalam kitab tafsir At-Tabari disebutkan makna al-mukhlasin ini adalah alladzi ahlastahum bitaufiqihi wa hadaitahum. Jadi orang-orang yang engkau pilih. Jadi ahlasu ini bisa berarti memilih juga. Kenapa? Karena sejatinya tadi ketika kita memilih sesuatu, berarti ini sesuatu yang baik. Di antara beberapa barang, misalkan di antara beberapa benda, kemudian kita pilih yang terbaik. Nah, ini adalah orang-orang al-mukhlasin, adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan taufik, yaitu kemampuan untuk melakukan hal yang baik. Wa hadaitahum, dan orang-orang yang engkau berikan hidayah. Dan sementara di tafsir yang lain disebutkan illal ladzi akhlastahum liibadatika, kecuali orang-orang yang engkau pilih ya Allah untuk mengabdi kepadamu, untuk menyembahmu, untuk beribadah kepadamu ya Allah. Saudara-saudara sekalian,
Al-mukhlasin ini juga tadi bisa diartikan orang yang dibersihkan. Ya. Kenapa dari kata akhlaso yukhlisu? Jadi kalau kholaso yakhlusu itu bersih. Kalau akhlaso yukhlisu itu dibersihkan. Kenapa dibersihkan? Ya. Dan siapa yang membersihkan? Ya. Dibersihkan karena telah berupaya tadi untuk mengeluarkan hal-hal yang tidak baik dari dalam dirinya dengan berbanyak tobat, berbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah lagi dengan melakukan ibadah-ibadah dengan baik, dengan niat lillahi ta'ala, sehingga banyak juga unsur-unsur negatif yang akan keluar diganti dengan unsur-unsur yang positif. Nah, di sini menggunakan isim maf'ul yang mengandung arti yang kenapa? Karena sejatinya pelaku yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah telah menetapkan satu sistem tadi, sunatullah. Jadi ketika orang melakukan seperti itu maka akan terjadi pensucian ya, atau jiwanya akan lebih bersih. Tapi pelaku yang sesungguhnya yang memberikan hidayah, yang bisa membuka hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula saudara-saudara sekalian, ketika dibaca dengan sebagian ulama membacanya dengan illa ibadaka minhumul mukhlisin dengan isim fa'il yang artinya orang yang ikhlas. Kenapa orang ikhlas? Karena dia melakukan berbagai macam ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena unsur-unsur yang lain. Bukan karena ingin dilihat oleh orang. Bukan hanya karena ingin dipuji orang. Maka dalam Al-Quran ada surat Al-Ikhlas. Kenapa dinamakan Al-Ikhlas? Karena surat ini adalah surat yang betul-betul mengkhususkan pembahasan tentang tauhid atau kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala tanpa dicampur aduk dengan pembahasan yang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan, berbanyak taubat, berbanyak istighfar, kemudian melakukan ibadah, memperbanyak ibadah, libtigha'i mardatillah, untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan kewaspadaan kita, menciptakan antivirus dari unsur-unsur negatif, dari tipu daya setan untuk merusak kita. Mudah-mudahan kita senantiasa digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan al-mukhlas ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadana wa iyyakum ajmain ila shiratal mustaqim wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.